akan dibawakan oleh Syauna Haji Musyairah Ikhwani Ishaqi Imani. Beliau menjelaskan ala Nabi wa alihi sallallahu ala sallallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu
di sore ini, ya Rasulullah, ya Amirul Mukminin, ya Zahra, di sore ini kami berkumpul di tempat ini memiliki motivasi yang sama untuk menghadiahkan dan melipur lara hati kalian semua, yang tentu ketika kalian mendengar peristiwa ini, ketika kalian menyaksikan Al-Husain alaihi salam berbantai di Karbala, tanpa menolong, kehausan, tak setetes air pun diberikan terhadap beliau. Bahkan sungai Furat yang seharusnya menjadi kehidupan bagi manusia, bahkan bagi binatang sekalipun, diharamkan bagi Al-Husain dan pengikutnya serta sahabat dan keluarganya. Untuk Imam Husain, engkau berjanji ya Rasulullah lewat lisan sucimu, jika di antara kaum muslimin yang berduka meneteskan air matanya sekalipun sekecil sayap lalat, maka tetesan air mata untuk Al-Husain tersebut bisa memadamkan neraka jahanam, ya Allah. Syahid Husain lokai nabi, Syahid Husain sakiti Ali, bundamu batul selalu merintih, Hasan abangmu menangis sedih.
disayap pedang. Dan terlawanlah keluarga Abu Sofyan sebagai khilafah umat, menumpah darah dan berketurunan, keduanya baik berbicara Islam dan menghilangkan dunia putri Rasulullah. Engkau yang selalu kalian bayangkan tubuh suci itu selalu dipeluk Rasulullah. Mulut Imam Husain selalu diciumi oleh Rasulullah. Tubuh yang selalu dipeluk Rasul. Mulut yang selalu dicium Rasul. Leher yang selalu ya Husain dikecup Rasul. Kepala yang selalu diusap Rasul, kini diinjak. Seandainya saya dan sahabat melihat peristiwa tersebut, kini diinjak ribuan kuda, kini diarah ke kota-kota. Dan celakalah dan lupa atas perjanjian yang telah mengikat itu. Atas undangan sebagai teman Islam, atas ikatan kekeluargaan Rasulullah, kau sia-siakan Imam Husain. Dimanakah kaum muhajirin dan dimanakah kamu wahai kaum Ansar? Bukankah kamu diminta menjaga para ahli bait ketika kakeknya pergi di mimbar Masjid Madinah memberitahukan terhadap kalian telah meninggalkan dua pusaka yang besar, dua pusaka yang agung, yang berat, yang bila mana kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah, kitab Allah Al-Quran, tali yang membentang antara langit dan bumi, kemudian keluargaku Ahlul Bait, tetapi kalian faktanya telah menyanyiakan. Kemana lagi Sukaina mengadu, kemana lagi Zainab berlindung, air matanya telah tiada, luka hatinya tiada terkira, ayah tercinta telah tiada, abang tersayang kini telah hilang. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Muhammad Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu berkata, sebelum kelahiran Husain alaihi salam,
Saya bermimpi melihat sepenggal daging Rasulullah SAW terpotong dan diletakkan di pangkuanku. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah tentang tabir mimpi itu. Beliau bersabda, mimpi itu bagus. Jika mimpimu itu menjadi kenyataan, berarti Fatimah akan segera melahirkan seorang anak yang akan kuberikan kepadamu untuk engkau susui. Mufaddal meneruskan, apa yang dikatakan beliau menjadi kenyataan. Suatu hari aku mendatangi Rasulullah dengan membawa bayi tersebut dan meletakkannya di pangkuan beliau. Tiba-tiba Imam Husain buang air kecil sehingga baju beliau basah oleh air kecilnya. Aku pun mencubitnya hingga menangis, lalu Nabi bersabda, wahai Ummu Fadl, jangan kau lakukan itu karena bajuku ini bisa dicuci, tapi dengan cubitanmu itu kau telah menyakitinya. Aku lalu pergi meninggalkannya di pangkuan beliau untuk mengambil air. Ketika aku kembali, aku melihat Rasulullah menangis terseduh-seduh. Aku pun bertanya, gerangan apa yang menjadikan Anda menangis ya Rasulullah? Beliau menjawab, Jibril baru saja datang dan memberitahukan kepadaku bahwa umatku akan membunuh anakku ini. Mereka tidak akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak. Para perawi mengatakan, ketika umur Al-Husain genap 1 tahun, 12 malaikat datang kepada Nabi SAW. Salah satu mereka dalam bentuk singa, kedua dalam bentuk banteng, ketiga ular besar, keempat sebagai manusia biasa, dan yang ke-8 malaikat lainnya dalam bentuk yang bermacam-macam. Wajah mereka, wahai pecinta Husain, memerah dengan air mata yang meluluh. Sambil membentangkan sayap mereka berkata, wahai Muhammad, putra Al-Husain anak Fatimah akan mengalami apa yang dialami oleh Habil dari tangan Qabil. Dia akan mendapatkan pahala Habil, sedangkan para pembantainya akan memikul dosa seperti dosa Qabil. Peristiwa Karbala terjadi pada 10 Muharram tahun 61 Hijriah di padang tandus Karbala, yang diawali keengganan Imam Husain alaihi salam berbaiat terhadap Yazid laknatullah alaih yang memaksa beliau berbaiat. Yang terjadi kemudian Imam Husain alaihi salatu wassalam meninggalkan Mekah, meninggalkan Madinah untuk pergi ke Mekah pada tanggal 28 Rajab tahun 60 Hijriah. Beliau diikuti oleh sanak keluarga beliau, pengikut dan sahabat beliau yang setia dan tidak mau berpisah dengan beliau. Yang sebelumnya beliau itu mengutus Muslim bin Aqil radhiyallahu anhu diutus imam menemui penduduk Kufah pada tanggal 15 Ramadan. Ia kembali ditemani 2 orang dan ia kembali ke Madinah menyampaikan salam perpisahan pada keluarganya. Kemudian menempuh jalan menuju Kufah membawa surat imam. Kedua temannya gugur di tengah jalan karena kesulitan menempuh medan dan kehausan. Muslim menuju Kufah sendirian. Kemudian Muslim bin Aqil radhiyallahu anhu sampai di Kufah pada tanggal 25 Syawal. Ia tinggal bersama Mukhtar Al-Thaqafi. Pertemuan-pertemuan dengan penduduk Kufah telah membuatnya menjadi musuh Baydillah ibn Ziyad. Padahal penduduk Kufah tersebut sebelumnya mengirimkan ribuan surat kepada Imam Husain alaihi salam agar Imam Husain bersedia mereka angkat menjadi pemimpin mereka, dan mereka bersedia untuk berbaiat kepada Imam Husain. Ternyata penguasa Kufah waktu itu, Muslim dan sahabatnya, Hani bin Urwah, dijatuhkan dari masjid Kufah. Kemudian mereka dipenggal dan dibawa ke pasar tempat biasa orang menyembelih kambing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Imam Husain alaihi salatu wassalam meninggalkan Mekah pada tanggal 18 Dzulhijjah. Bersama imam ikut pula keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya.
juga orang-orang dari Hijaz, Basrah dan Kufah. Imam memberikan mereka imam memberi masing-masing orang itu 10 dinar dan seekor unta untuk membantu mereka membawa barang-barang. Tempat-tempat yang dilalui imam pada perjalanan menuju Karbala adalah Taf, Al-Sifah, Dzat-Iraq, Al-Hajir, Al-Huzaimiyah, Zarab, Al-Thalabiyah, As-Sukut, Zubala, dan tempat-tempat yang lainnya. Menurut riwayat diceritakan Imam Husain alaihissalam beserta para rombongan sahabat, keluarga dan pengikutnya berjalan yang diperkirakan keseluruhan jarak yang ditempuh imam dari Madinah menuju Makkah dan dari Mekah menuju Karbala adalah sekitar 2.300 km. Imam Husain bertemu dengan penyair Farasdak yang berkata, "Ya Al-Husain, penduduk Kufah, hati penduduk Kufah bersamamu, tapi pedang mereka diarahkan untuk membunuhmu." Ketika sampai di Qasr Muqatil, tidak jauh dari Kufah, kafilah Imam Husain dihadang 1.000 pasukan musuh di bawah komando Al-Hur bin Yazid Ar-Riyahi. Pasukan inilah yang mengalihkan perjalanan imam dari Kufah dan mengarahkannya menuju padang tandus Karbala. Pasukan Al-Hur kehausan dan imam memerintahkan keluarga dan sahabat-sahabatnya untuk memberi mereka minum. Sesampainya di Karbala, sekitar 11-12 km dari Kufah, imam turun dari kudanya, mengambil segenggam tanah Karbala dan berkata, "Demi Allah, inilah tanah Karbun, bukan cita, wabala dan musibah atau ujian. Disinilah para perempuan akan dijadikan tawanan. Di sini anak-anakku dianiaya. Di sini para pejuang akan berguguran. Di sini kehormatan ahlul bait Rasulullah dihinakan. Di sini jantungku akan berlumuran darah. Di sini sepetak bumi akan digali untuk jasadku." Menurut sebagian kitab tarikh, Imam Husain alaihissalam mencari pemilik tanah seluas 4 mil persegi itu dan membelinya seharga 60.000 dinar untuk dijadikan pusara tempatnya kelak dan para syuhada lainnya dikebumikan. Fajarul Iskandar Semerah pada langit Karbala 10 Muharram 1366 tahun yang lalu. Dalam remang-remang kegelapan Sahara, kalian lihat puluhan kepala rebah bertasbih, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Kalian cium semerbak kesturi harum barzah dan wangian. Dengarkan imam jamaah salat berdoa dengan kehusyuan yang tak terhingga dengan bahasa para penghuni surga. Ya Allah, Engkau tumpuanku dalam kesulitan, Engkau harapanku dalam kesusahan, Engkau tumpuan dan harapan dalam segala kejadian. Betapa banyak kesusahan yang melemahkan hati, menumpukan akal, membuat sahabat berkhianat, musuh bersorak. Semua yang kusampaikan padamu ya Allah, semua yang kuadukan kepadamu, karena mengharapkanmu tiada yang lain. Semua telah Engkau lepaskan dan Engkau hilangkan. Engkau sajalah ya Allah, penabur kenikmatan dan ujung dambaan. Itulah suara Imam Husain, seorang penghulu pemuda surga, wajah bersinar dengan Nur Muhammad, memandangi seorang demi seorang keluarganya. Muka-muka yang ceria, tegar dan perkasa kepada mereka Imam Husain menyuruh pergi menyelamatkan diri dalam gurungan tirai malam. Tapi mereka serentak berkata, "Apa kata orang dan apa yang harus kami katakan kepada mereka saat kami tinggalkan pemimpin kami, panutan kami, para putra paman kami? Kami tidak lepaskan anak panah, kami tidak lemparkan tombak, kami tidak lepaskan pedang, kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan. Demi Allah, tidak akan kami tinggalkan Engkau ya Aba Abdullah." Mereka
dan keluarga kami. Kami akan berperang sampai kami gapai kedudukanmu. Alangkah buruknya hidup setinggalmu ya Aba Abdullah. Wajah yang bersinar dengan Nur Muhammad menatap seorang demi seorang sahabatnya. Muka-muka yang ceria, tegar dan perkasa. Imam telah menganjurkan mereka meninggalkan Karbala, melewati celah bukit di perut malam. Tapi mereka serentak berkata, demi Allah, kami tidak akan meninggalkanmu. Sampai Allah tahu kami sudah melindungi keluarga Rasulullah dengan menjagamu sepeninggalnya. Demi Allah, sekiranya kami terbunuh, lalu hidup lagi dan terbunuh lagi, lalu dibakar dan debunya diterbangkan angin, kami lakukan sampai 70 kali ya Iman. Kami tidak akan meninggalkanmu sebelum gugur di hadapanmu. Ya Husain, betapa mulia dan agung serta istiqomahnya para pengikut keluarga dan sahabatmu yang kau telah persilahkan kepada mereka semua. Ruhi fidaka ya benar Rasulullah. Labbaika ya Husain, 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 labbaika ya Husain. Bersinar dengan Nur Muhammad, melihat tajam ribuan musuh yang sudah menaruh genderang perang sejak subuh. Dengarkan perkataan cucu Rasulullah. Lihatlah aku, perhatikan diriku, dan lihatlah diri kalian semua. Kejamlah dia. Perhatikanlah yang akan membunuh aku dan menghancurkan kehormatanku. Bukankah aku ini anak putri nabimu, anak putri Malaysia dan putra pamannya, anak orang yang pertama kali beriman kepada Allah, anak orang yang pertama kali membenarkan apa yang dibawa Rasul dan Tuhannya. Tahukah kalian, Hamzah pemuka para syuhada, ia adalah pamanku. Tahukah kalian, Zafar yang terbang dengan kedua tangannya pergi ke surga, ia juga adalah pamanku. Apakah tidak sampai kepada kalian sabda Rasulullah SAW dan kepada kakakku Al-Hasan, kedua orang ini ke surga. Jika kalian ragu berita itu, apakah kalian bahwa aku adalah anak putri Nabi? Demi Allah, di antara timur dan barat tidak ada putri, tidak ada anak putri Nabi selain aku. Katakan kepadaku, kenapa kalian menuntut nyawaku? Adakah di antara kalian keluarga orang yang pernah aku bunuh? Adakah di antara kalian orang yang hartanya aku rampas? Adakah di antara kalian yang tubuhnya aku lukai? Ini suara kasih sayang seorang ahli surga. Ini adalah suara kasih sayang yang di hadapannya adalah musuh-musuh durjana. Beliau mengatakan, tidak, demi Allah, tangan ini tidak akan aku serahkan dengan kehinaan. Aku tidak akan menyerahkan diri seperti kepasrahan seorang budak. Hei hamba Allah, aku berlindung kepada Tuhanku dari batu yang akan diturunkan dari langit. Aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian semua dari setiap orang yang takabur dan tidak beriman kepada hari pembalasan. Dengarkan ibu berjemaah dan ucapan tak senonoh dari pasukan Uthman alaihi mul'anah telah juga mata hati mereka, telah mati di hati nurani mereka. Keduanya itu komandan pasukan kalimat juga Rasulullah menggetarkan jantungnya, mengencangkan lututnya, membuat matanya berkaca-kaca. Ia telah menghadap keluarga mulia dengan jurus ribuan nafas kuda dan gemerincing pedang pasukan yang telah menyeret keluarga Rasul ke padang gersang Karbala dan merintangi mereka dan tidak mengizinkan setetes air minum untuk melepaskan daya mereka. Demi tugasnya sebagai prajurit siaga, ia telah membentak penghulu pemuda surga. Karena bangga sebagai komandan, ia telah berubah menjadi binatang. Untuk ambisi sebagai jenderal, ia telah mengabaikan kaidah moral. Perlahan-lahan ucapan imam menembus kalorinya seperti air ini
membersihkan kotoran hatinya yang tersentak. Hei Ibnu Sa'ad, apakah akan kau bunuh lelaki itu? Benar, ujar Ibnu Sa'ad al-Mal'un, demi Allah akan kau bantai mereka sampai kepala berjatuhan dan tangan berserakan. Maka tubuhmu bergetar. Hei kesatria kufar yang tegar, Al-Buh berkata, aku harus memilih di antara surga dan neraka. Walaupun itu dibakar hangus, yang meninggalkan pasukannya. Ia turun dari kudanya, ia tutup mukanya dari pandangan imam, ia letakkan tubuhnya di kaki imam, ia tidak sanggup menanggung malu di hadapan imam. Ia terkadang menatap langitnya berdoa dalam tangis kepedihan, ya Allah, kepadamu aku kembali, ampuni aku ya Allah. Aku telah menyebar ketakutan kepada para kekasihmu dan para putra nabimu. Ya Allah, engkau tahu aku tak mengira mereka akan sejauh itu. Deras membasahi kaki putra Ali. Al-Hur berhenti tanpa henti. Ya Aba Abdullah, ya Aba Abdullah, ya Aba Abdullah, kumohonkan ampunanmu wahai putra Rasulullah. Inilah si jahat yang telah menghadangmu untuk kembali, yang mendesakmu di hadapanmu, mengemis maafmu sebagai tebusan atas dosa-dosaku. Izinkan aku, wahai putra Rasulullah, untuk mempersembahkan diriku kepadamu sampai aku terbunuh di hadapanmu. Ya Abu Abdullah, masih adakah itu taubat bagiku? Inilah rintian Al-Hur yang kata-kata Imam Husain alaihi salam menembus kalbunya. Labbaika ya Husain, 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 labbaika ya Husain. Wajah bersinar dengan Nur Muhammad mengelus senyum dengan penuh kasih. Tuhan mengampunimu hai Al-Hur. Tidak salah yang memberikan engkau nama Al-Hur, sang merdeka lalu, yang artinya adalah sang merdeka. Kemudian sang merdeka memberanikan diri mengangkat kepalanya. Sayyidi, junjunganku, kulihat ayahku dalam mimpi yang menegurku dan berkata, apa yang kau lakukan? Di mana kamu berada? Aku menjawab, aku sedang berhadapan dengan Husain yang menghadapiku. Celaka kamu, kau berani putra Rasulullah. Kemudian singa kemerdekaan memacu kudanya dengan perkasa, memporak-porandakan musuh-musuhnya. Ia dihujani anak panah, dicincang pedang, kudanya roboh. Tetapi masih saja ia menerjang garam. Akhirnya pun ia rebah ke tanah bergelimang darah. Assalamu alayka ya Aba Abdullah, assalamu alayka ya Aba Abdullah. Al-Husain meletakkan kepala Al-Hur di pangkuannya dan melingkarkan sorban untuk menutup darahnya. Air mata suci itu jatuh mengantarkan kepergiannya. Inna lillahi wa inna. Masih kenalkah kalian semua pada Al-Juh? Imam Ali Amirul Mukminin membelinya di pasar dan menghadiahkannya kepada Abu Dhar. Setelah meninggal Abu Dhar, ia kembali kepada Ali, kemudian kepada Hasan dan Husain. Wajah yang bersinar dengan Muhammad memandang Juh dengan penuh sayang. Pergilah, selamatkan dirimu. Tidak perlu kau ikuti kami. Cukup sudah berkhidmatmu kepada kami. Dan yang sudah pernah menjadi pembantu Imam Ali, pembantu Imam Husain, Hasan dan Husain, sekarang disuruh pergi untuk meninggalkan junjunganmu. Juh merebahkan tubuhnya ke tanah dengan gemetar. Duhai putra Rasulullah, apakah dalam kesenangan aku menjilati piringmu dan dalam kesulitan aku mengkhianatimu? Demi Allah, wahai putra Rasulullah, wahai badanku busuk, keturunanku rendah,
Tidak, demi Allah, tidak akan aku tinggalkan engkau sebelum darah hitamku ini bercampur dengan darahmu. Dengan perkenan imam, Al-Jun yang hitam menerobos pertahanan musuh sampai tersungkur jatuh, terhunus. Husain berdoa ini, ya Allah, putihkan wajahnya, harumkan baunya, kabulkan dia dengan Muhammad, dan pertemukan dia dengan keluarga Muhammad. Imam Husain meneteskan air matanya, memeluk Al-Jun, kemudian berdoa, putihkan wajahnya, harumkan baunya, gabungkan dia dengan keluarga Muhammad, dan pertemukan dia dengan keluarga Muhammad. Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Ingatkah kalian suatu pernyataan Husain di padang Karbala ketika beliau dikepung puluhan ribu pasukan Ibnu Ziyad? Hal min nasirin yansurni, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Apakah ada orang yang mau menolong aku? Siapa? Apakah masih ada orang yang mau membela keluarga kami? Apakah masih ada orang yang mau menolong keluarga Nabi? Apakah salah kami? Namun peringatan itu disambut dengan lemparan ratusan anak panah yang dilesetkan ke arah Al-Husain. Dengan lantang Imam Husain berkata, kalian mengancamku dengan maut, kalian menakut-nakutiku dengan anak panah. Demi Allah, mati adalah lebih mulia ketimbang harus tunduk pada kezaliman. Syahid di jalan Allah lebih mulia ketimbang harus tunduk kepada kehinaan. Mati lebih utama ketimbang melakukan keaiban, dan lebih utama daripada masuk ke dalam api neraka. Aku Al-Husain putra Ali tidak pernah mundur dan membela kebenaran. Aku akan mempertahankan keluarga ayahku. Aku akan terus berjalan di atas agama sang Nabi. Itulah pernyataan Imam Husain alaihi salam. Akhirnya sampai juga saatnya aku harus menceritakan kesyahidan putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal jantung ini telah remuk mengenal deritanya, sehingga lidahku sudah kehilangan kemampuannya. Dengan kalimat bagaimana harus melukiskan kecintaannya kepada kesyahidan, kebenciannya kepada kezaliman, ketabahannya menanggung penderitaan, keberaniannya menentang para tiran. Bagaimana harus menggambarkan wajah Husain ketika memandang ada seorang istri yang bergantung ke baju suaminya dengan tongkat di tangannya. Berperanglah untuk membela manusia suci juriat keluarga Muhammad. Aku takkan melepaskanmu sebelum mati bersamamu. Husain menyapa istri Abdullah bin Umair. Terima kasih dari ahli bait bagi kalian. Kembalilah kamu ke tempat perempuan. Semoga Allah menyayangi kamu. Ketika Abdullah menunggu, istrinya duduk di samping kepalanya yang membersihkan tanah yang menutupi mukanya. Selamat datang di surga, hani'an lakal jannah. Shimir mengangkat tongkatnya, manusia laknat mengangkat tongkatnya, memukul kepalanya. Gugurlah istri setia di samping kecintaannya, syahid perempuan pertama di Karbala. Bagaimana harus kugambarkan wajah Imam Husain ketika anak remaja berlari ke arah musuh? Ia menegurnya, anakku, bukan kau apa yang telah terbunuh? Ibunya tentu tidak suka bila kamu keluar. Putra Wahab Sika terjawab, ibuku menyuruhku ya benar Rasulullah. Perkenankan aku ya Aba Abdullah. Setelah itu anak kecil itu hilang di tengah-tengah ribuan pasukan. Beberapa saat kemudian, kepala kecil dilemparkan, disambut ibunya dengan senyuman. Ahsanta ya bunaya, aku bangga denganmu wahai anakku. Ibulah pengagut yang gemar menyerbu ke tengah-tengah barisan musuh yang membantai putranya. Akulah perempuan tua yang lemah dengan tubuh kurus kering dan ringkih. Dan kupukul kalian dengan pukulan telak demi membela putra putri Fatimah. Dan lihatlah,
Setelah pernyataannya tersebut, tubuh Ratu itu segera jatuh di samping mayat. Belia permata hatinya. Mampukah aku melukiskan wajah Imam Husain ketika dengan mata berlinang berdoa bagi keduanya, yang lain dalam ketuaannya, yang satu dalam kemudaannya. Bagaimana mungkin dapat kugambarkan wajah Imam Husain saat Ali Akbar tampil mohon izin kepadanya dalam puncak kemudaannya, tampak tegar, segar dan percaya. Ia harus memberi izin kepadanya untuk menjemput maut. Dengarkan Imam Husain mengandalkan tangannya ke langit. Saksikan ya Allah, untuk menghadapi kaum itu telah datang anak yang paling menyerupai Rasulullah dalam rupa akhlak dan pembicaraan. Bila kami merindukan Rasulmu, kami pandang wajahnya, dan kini ia datang meminta izin kepadaku untuk menghadapi kaum itu. Dapatkah kalian bayangkan wajah Husain ketika Ali Akbar menggempur ribuan lawannya, ketika kakeknya Al-Haidar menaklukkan Khaybar, ia berhasil membunuh 120 penunggang kuda. Dalam nafas yang tersengal dan kehausan yang mencekik, ia datang ke hadapan ayahnya. Ya Abba, aku haus. Haus ini telah mencekikku, besi telah mengimpitku. Adakah seteguk air untuk mengembalikan kekuatanku? Ali Akbar menjerit kehausan bukan karena mementingkan dirinya, agar dia dapat memiliki energi untuk terjun ke medan laga membunuh musuh-musuh Allah. Bayangkan wajah Husain yang sedih ketika putranya menjulurkan lidahnya yang perih. Ia berikan cincinnya untuk dikecup mulutnya dan berkata diri, ya wa Kautsar, kamu akan segera menemui kakekmu yang akan memberikan minuman kepadamu. Kamu tak bakal haus lagi, wahai putraku. Bayangkanlah wajah Husain yang pilu ketika orang Durjana memecahkan kepala Ali Akbar. Ali bergantung kepada kudanya, berharap akan dibawa menemui ayahnya. Kuda itu malah membawanya ke tengah-tengah musuh yang mencincang tubuh belia itu sampai jatuh. Ia tersungkur dengan jeritan terakhir yang menyayat hati. Tubuh mulia yang menyerupai Rasulullah tersebut diinjak-injak kaki kuda, dicincang-cincang ratusan pedang beracun, dipanah dengan anak panah beracun, ditombak dengan tombak-tombak yang dibubuhi racun, sehingga Ali Al-Akbar menjerit, ya Aba Abdullah, alaika minni salam ya Aba Abdullah. Di sini kakekku Rasulullah telah memberiku minuman. Aku tidak akan haus lagi selama-lamanya. Inna lillahi inna lillahi. Ibu Ali Akbar itu terbantai di Karbala. Imam Husain mengangkat putranya tersebut sambil menangis, kemudian disapa oleh adiknya Abu Fadl Abbas. Ya Imam, ya Aba Abdullah, kita betul-betul kehilangan seorang yang betul-betul menyerupai Rasulullah. Bayangkan wajah Husain yang duka ketika saudaranya memegang bendera. Yang sebelumnya Imam Husain alaihi salatu wassalam telah menyaksikan dengan mata kepala beliau sendiri bagaimana keponakannya Al-Qasim, Ahmad dan Al-Qasim dan yang lainnya meminta izin kepada Imam Husain, kemudian di depan Imam Husain terbantai di Karbala. Bayangkan setelah itu, bayangkan wajah Imam Husain yang duka ketika Abbas, saudaranya pemegang bendera, meminta izin barisan lawannya meminta izin mengambil air di Sungai Furat, walaupun harus melintasi barisan lawan yang padat.
Di dalam kemah anak-anak dan wanita menjerit kehausan. Ia melepaskan Abbas dengan berat dan mendengarnya berbicara di depan pasukan Ibnu Sa'ad. Di sini Husain, anak putri Rasulullah, kamu telah bunuh para sahabat ahli baitnya. Semua keluarganya kehausan. Berikan seteguk saja air, karena kehausan telah membakar ulu hati mereka. Husain gemetar geram ketika Shimir laknatullah alaih melingking seperti setan. Hei anak Abu Turab, sekiranya seluruh air dunia ini berada dalam kekuasaanku, inilah Shimir berkata terhadap Abu Fadl Abbas, aku tidak akan memberikannya setetes pun kepada kalian sebelum kalian membayar Yazid laknatullah ala Shimir. Abbas menyerang membelah pasukan. Anak-anak panah memburunya dari berbagai penjuru. Ia berhasil mencapai tepian anak sungai Furat. Ia sudah mencelurkan jemarinya ke dalam air yang dingin, tapi ia mencurahkannya kembali. Tidak meraya aku menikmati air yang sejuk, sedangkan kau sedang mencekik saudaraku Al-Husain. Abbas memenuhi kantong airnya dengan satu tekad, mempersembahkannya kepada Al-Husain. Ternyata dari balik pohon kurma, musuh yang pengecut mematahkan kedua tangannya. Panah-panah beracun memujani tubuhnya. Ia roboh dengan kantong air di antara gigi-giginya. Anak panah lain merobekkan kantong airnya. Tongkat-tongkat besi membelah, memecahkan kepalanya. Ia menangis bukan karena luka parah di tubuhnya. Ia menangis karena gagal mengantarkan air untuk panutannya, putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruh yang suci terbang ke langit di antara seruan alaika minni salam ya Aba Abdullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wajah Husain mana lagi yang harus aku lukiskan kepada kalian? Apakah wajah muda putranya Ali Asghar yang menggelepar di tangannya dengan anak panah yang menusuk di lehernya? Apakah wajahnya yang jernih ketika anak panah menyampaikan mulut yang suci yang selalu menjadi tempat kecupan Nabi, lalu yang mengumpulkan darahnya dan menadahkan tangannya di langit? Ya Allah, semua ini kecil di sisiku. Bagaimana ketika Imam Husain alaihi salam menggendong Ali Akbar dan mengatakan kepada khalayak musuh, dia angkat tubuh Ali Akbar, Ali Al-Asghar yang masih kecil tersebut. Dia proklamirkan di hadapan musuh, ini adalah bayi yang baru lahir. Dia tidak memiliki dosa kepada kalian. Kalian hanya ingin membantaiku, tetapi bayi kecil ini tidak memiliki dosa. Tegakkah kalian membiarkan ia kehausan, menjerit kehausan, air susu ibunya mengering dikarenakan tidak ada satu tetes air pun yang masuk ke dalam tenggorokannya? Ternyata ungkapan Imam Husain tersebut, biadab-biadab itu melemparkan anak panah persis menembus leher Ali Al-Asghar. Imam Husain alaihi salatu wassalam mengatakan, sungguh durjana musuh-musuh Allah tersebut. Ya Allah, Engkau telah saksikan manusia-manusia itu yang telah membantai satu-satunya putra Rasulullah. Mereka semua akan aku adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak akan mungkin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayi bunga tersebut menggelepar. Kemudian Imam Husain menampung darahnya dan melemparkannya ke langit. Demi Allah, darah itu tidak jatuh ke bumi,
Wajah Imam Husain yang mana lagi yang akan harus aku sampaikan kepada kalian? Ternyata pada sore hari ini kita berkumpul di sini karena sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berduka untuk Imam Husain, sunnah para imam ahlul bait. Bagaimana ketika satu persatu pahlawan Islam itu gugur dan sejarah mencatatkan kesetiaan dan pengorbanan mereka dengan teladan yang sempurna. Keluarga Rasulullah SAW yang tersisa meniti perjalanan menuju istana berkuasa. Ketika Imam Husain tersungkur dan jatuh, kemudian Imam Husain alaihi salatu wassalam setelah ditinggalkan oleh seluruh keluarganya, Imam Husain alaihi salatu wassalam menemui wanita ahlul bait, Sayyidah Sukainah, menjerit, "Ya Abba, apakah pertemuanmu kali ini pertanda bahwa engkau akan meninggalkan kami? Ya Abba." Wanita-wanita ahlul bait pada waktu itu saling berdekapan. Satu persatu dari semua mereka itu saling berdekapan. Kemudian Imam Husain alaihi salatu wassalam berkata, "Wahai Sukainah, tahan air matamu, karena setelah ini engkau akan banyak lagi menangis. Setelah ini engkau akan lebih banyak lagi melihat penderitaan-penderitaan. Tolong ya Sukainah, hapuskan air matamu. Tahanlah dulu, jangan kau menangis di hadapanku." Itulah perkataan Imam Husain alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu Imam Husain alaihi salatu wassalam menerobos pasukan musuh sendirian. Dalam kesendirian, tidak ada penolong. Dalam kehausan, Imam Husain alaihissalam berhasil membunuh ratusan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa daya, ketika di tengah terik matahari yang sangat panas, Imam Husain alaihi salatu wassalam gugur dari kudanya dan kehausan. "Aku haus, ana atsyan." Imam Husain mengatakan, "Ana atsyan, aku haus, aku haus, ana haus." Ada setetes air. "Ya Jaddah, ya Aliyah, ya Ummah, ana atsyan, aku kehausan, wahai kakekku Rasulullah." Begitulah teriakan Imam Husain. Ternyata di tengah-tengah derita Imam Husain tersebut, musuh-musuh durjana tersebut menendang Imam Husain. Ada yang menyayatkan pedang Husain, ada yang menembakkan tombaknya persis mengenai jantung Imam Husain. Ada yang menembakkan tombaknya persis mengenai jantung Imam Husain. Ada yang memukulkan pedangnya, mengayunkan pedangnya persis di kepala Imam Husain. Di dalam riwayat dikatakan luka-luka memar yang berada di dalam tubuh Imam Husain berjumlah 6.666. Sejumlah ayat Al-Quran. Imam Husain menerang kehausan. Imam Husain berdarah-darah, dicincang-cincang bagaikan domba yang dipukuli, dikuliti di tengah terik matahari. Sinan laknatullah alaih
membalikkan wajah Imam Husain persis di Karbala. Kemudian Sinan laknatullah alaih ingin menyembelih Imam Husain. Tiba-tiba Sinan melihat sosok yang membuat dia takut dan dia lari. Kemudian Shimir berkata kepada Sinan, "Wahai Sinan, kenapa engkau tidak membunuh lelaki itu?" Kemudian Sinan berkata, "Tahukah engkau, di hadapanku tadi ada wajah Muhammad, di hadapanku ada wajah Ali bin Abi Thalib, di hadapanku ada wajah Zahra. Aku lari, aku tak mampu untuk membunuhnya." Kemudian Shimir laknatullah alaih, dia balikkan Imam Husain. Dia duduki punggung Imam Husain yang notabene punggung Imam Husain itu sering dicium oleh Rasulullah. Dia main-mainkan jenggot Imam Husain, dia putar-putar kepala Imam Husain, dia tarik rambut Imam Husain, dia ampaskan tubuh Imam Husain. Kemudian dia main-mainkan hidung Imam Husain, dia buburi racun tubuh-tubuh yang sudah luka di tubuh Imam Husain. Ternyata tidak itu saja, oleh saudara-saudaraku sekalian. Shimir bin Jawshan al-La'nah ini menyembelih Imam Husain dari belakang. Tuh, leher suci yang sering dicium oleh Rasulullah itu tersembelih. Leher suci yang sering dicium oleh Rasulullah itu tersembelih. Mulut suci yang sering diketuk oleh Rasulullah itu menjerit parau, "Ya Abdallah." Darah suci dari leher Imam Husain yang sering dicium oleh Rasulullah itu mengalir di tanah Karbala. Langit Karbala menjadi merah selama 40 hari. Bahkan dalam riwayat dikatakan di dalam riwayat dikatakan ketika Imam tersungkur dan jatuh, Zuljanah adalah kuda beliau yang bernama Zuljanah berjalan mengitarinya, melindungi junjungannya dari serangan musuh yang datang, yang mengusap kepala Imam yang bersimbah darah dengan kepalanya. Saat itu saat berteriak lantang, "Tangkap kuda itu!" Itu salah satu kuda Rasulullah. Bukan orang merangsek mendekati Zuljanah, tapi ia dengan tangkas mengipas kaki dan ekornya bergeliat begitu perkasa sehingga beberapa orang dan kuda-kuda yang lain jatuh binasa. Itu saat kemudian berkata, "Biarkan dia, kita lihat apa yang nanti lakukannya." Merasa aman, kuda itu kembali menemui Imam Husain, memusat dan menghirup darah yang mengalir dari kepala Imam Husain, yang melengking dengan keras, jeritan dan teriakan kesedihan perpisahan. Kemudian dengan cepat ia berlari ke arah tanda pertempuran dengan anak-anak. Konon setelah itu Zuljanah tak pernah teriak lagi. Dia menceburkan di suatu jurang dan dia tidak mau berpisah dengan Imam. Kuda adalah binatang. Mereka itu mengatakan bahwa mereka ingin minta syafaat Rasulullah, tetapi mereka membunuh Imam Husain. Kenapa kalian tidak mau menangis di hari Asyura? Kenapa orang-orang yang menangis seperti ini dikatakan bid'ah? Padahal orang yang pertama kali menangisi Imam Husain adalah Rasulullah. Padahal orang yang menangisi Imam Husain adalah imam-imam Ahlul Bait alaihi wassalam. Apa alasan kalian yang tidak
mau menangisi Imam Hussein. Di padang Karbala Al-Husain seorang diri, sahabat-sahabatnya telah banyak yang gugur. Seiring dengan teriakan Sayyidah Zainab, Sayyidah Zainab itu menyaksikan langsung bagaimana abangnya terbantai di Karbala. Sayyidah Zainab menepuk-nepuk pipinya. Sayyidah Zainab berteriak, "Ya Abata, ya Allah, terimalah korban dari keluarga kami." Jasad Imam Hussein itu telah terbantai. Seekor binatang seperti kuda saja, dia tak rela jasad Imam Hussein itu terbantai. Tetapi manusia-manusia durjana itu, setelah Imam Hussein itu tersembelih, oleh saudara-saudara sekalian, bukan sampai di situ saja penyiksaan mereka. Orang-orang Kufah yang laknat itu, demi untuk sejuta dirham dari Yazid, mereka berbondong-bondong untuk menendang-nendang jasad Imam Hussein yang sudah tidak bernyawa. Ada yang menutupi bajunya, ada yang menendang-nendang kepalanya. Ternyata bukan itu saja, kepala Imam Hussein itu ditendang-tendang bagaikan bola ke sana kemari. Kepala-kepala itu dilempar ke sana kemari bagaikan bola. Padahal kepala itu adalah yang sering dicium oleh Rasulullah. Ternyata bukan itu saja, mal'un itu menendang jasad suci Imam Hussein yang sudah tidak bernyawa. Ada yang mengambil bajunya, ada seseorang yang tidak mampu untuk mengambil cincinnya. Ternyata jari manis Imam Hussein yang terpotong. Jari manis Imam Hussein yang terpotong. Kepala Imam Hussein berpisah dari tubuhnya. Tangan Imam Hussein terpenggal kanan kirinya. Jasad yang sudah berdaya dan tak bernyawa itu masih saja jadi bulan-bulanan anjing-anjing iblis. Assalamualaikum ya Aba Abdullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Amirul Mu'minin. Assalamualaikum ya Fatimah Sayyidati Nisa'il Alamin. Ya Aba Abdullah, ya Abdullah wa Rasulullah, ya Abdullah Amirul Mu'minin. Ya Syawal di Karbala. Wahai Hussein, engkau terzalimi di Karbala. Kekehausan, engkau seorang diri tanpa penolong.
menangisi Imam Husain adalah kesadaran keberpihakan jiwa kepada kebenaran dan proklamasi berlepas diri kepada kebatilan. Raihlah tekad para syuhada Karbala dalam kehidupan kita. Jadikan setiap hari Asyura dengan meneladani Al-Husain dan pengikutnya, dan jadikan setiap bumi yang kita pijak Karbala dengan membangun sistematika gerakan Husainiyin yang akan selalu memancarkan cahaya hidayah. Lidah ini akan selalu bersenandung dengan kampanye kebenaran. Hati ini tertusuk dan pilu melihat keturjanaan, dan badan ini akan tergerak tak kenal lelah menerobos jantung pertahanan musuh Allah. Pikiran ini akan selalu berorientasi kepada perbaikan umat. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-Ku dan masuklah ke dalam surga-Ku. Tangisan sebagai bentuk untuk bersikap hayat minatillah. Tangisan pula yang diukir Allah dalam setiap hati mukmin sebagai hujahnya yang pasti bahwa respon Imam Husain lah yang akan memimpin dunia dan penanti sejati putra zaman Al-Mahdi, yaitu putra Zahra alaihissalam. Labbaika ya Husain, 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 labbaika ya Mahdi, 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 labbaika ya Mahdi. Ala Nabi wa alihi shalawat. Semoga Allah menerima kebenaran kita terhadap Al-Husain dan seluruh syuhada Karbala, menerima rasa pedih kita atas apa yang telah menimpa Sayyidah Zainab Al-Kubra alaihissalam serta hasil pers tersisa. Juri insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Aba Abdillah
أن يرزقنا جميعا في طلب ذلك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئتوا إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لهم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم أنساكم وكرب إني سلم وارزقني البراءة من أعدائكم أن تجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الثار مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصاحبكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي
آل زياد وآل مروان بقدرهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك وعليهم السلام وعليهم السلام. اللهم العن أول ظالم ظلم محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قدره. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سجود. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رضيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وتغفر لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهجروا دون الحسين عليه السلام. على النبي وعليه الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma qul walika qadr ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa 'ainan hatta taskinahu at-tawba tawma wa tumati'ahu fiha tawila. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم يا من يقدر على هوائج السائلين يا من يعلم ما في الضمير يا منفس عن المكروهين يا مفرج عن المغمومين يا راحم الشيخ الكبير يا رازق الطفل الصغير يا من لا يحتاج إلى تفسير. صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله. اللهم عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشاف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب
يا علي يا محمد اكفيني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين صلوا على محمد وآل محمد. Akhirnya pembacaan doa ziarah dan juga doa penutup tadi, maka berakhir pula rangkaian acara peringatan syahadat Imam Husain alaihissalam. Semoga dengan momentum peringatan syahadat Imam Husain alaihissalam ini dapat merubah diri kita semua, dapat refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian menambah cinta kita kepada Husain alaihissalam, kepada seluruh Ahmadul Ma'sumin alaihissalam. Dan sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para ikhwan sekalian yang hadir dari berbagai macam daerah yang ada di Kalimantan Selatan. Semoga kita semua yang berhadir di majelis ini mendapatkan syafaat Al-Husain alaihissalam. Kemudian kita semua dikumpulkan bersama